Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madia Luciartina, STB 3695, kelas BKB. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Restoratif Justice. Dalam tugas tersebut, kami diberikan dua pertanyaan. Dua pertanyaan tersebut mengenai tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk pertanyaan sendiri yaitu 1. Sebutkan pasal-pasal tentang restoratif justice, diversi, dan penanganan anak di bawah 12 tahun. Dan pertanyaan kedua, apa yang tidak kami pahami dalam SPPA tersebut. Baiklah, untuk pasal-pasal yang berhubungan tentang restoratif justice terdapat pada pasal 1 ayat 6 yang mengenai apa itu restoratif justice, dan pasal 5 ayat 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk diversi pada pasal 1 ayat 7 yang berkaitan dengan apa itu diversi. Selain pasal 1 ayat 7, ada 10 pasal yang memuat tentang diversi, yaitu dari pasal 6 sampai pasal 15. Untuk pasal 6 itu secara garis besar mengenai tujuan diversi. Pasal 7 tentang syarat-syarat diversi. Pasal 8 bagaimana proses diversi. Pasal 9 hal-hal yang dipertimbangkan dalam diversi. Terus pasal 10 tentang kesepakatan diversi itu. Pasal 11 bentuk dari kesepakatan diversi. Pasal 12 yaitu hasil dari kesepakatan. Pasal 13 kalau misalnya diversi tersebut tidak berhasil, maka diatur pada pasal 13. Terus pasal 14 itu pihak-pihak yang terkait dalam proses diversi. Dan terakhir yaitu pasal 15 tentang pedoman dari proses diversi tersebut. Sedangkan untuk pasal-pasal yang mengenai penanganan anak yang belum berumur 12 tahun atau ABH itu terdapat pada pasal 32 sampai pasal 37 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana pasal tersebut mengenai tentang penanganan. Baiklah, saya akan memaparkan pasal-pasal yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu pasal yang berkaitan dengan restoratif justice pada pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, terus korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Terus ada pasal 5 yaitu ayat 1, 2, dan 3. Untuk bunyi pasal 1 ayat 5 bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. 2. Sistem peradilan pidana anak
sebagaimana disebut pada ayat 1 meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. B. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Dan C. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Ayat 3, dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A dan huruf B wajib diupayakan diversi. Jadi, bisa saya tarik kesimpulan bahwa konsep dari keadilan restoratif ini merupakan tujuan agar dapat dilaksanakan konsep diversi pada pengadilan pidana anak. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi, dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggung jawab, serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Terus saya akan menjabarkan pasal-pasal yang berkaitan dengan diversi yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu pasal 6, tujuan dari diversi. Intinya dari 5 poin tujuan itu yaitu agar si anak tidak sampai masuk ke lembaga, tujuan dari diversi itu sendiri. Terus pasal 7, untuk itu syarat diversi. Intinya ada 2. Itu bukan pengulangan pidana yang sama atau residivis. Anak tersebut bukan residivis. Kedua, masa pidananya atau vonisnya tidak lebih dari 7 tahun. Terus pasal 8 itu proses dari diversi itu dengan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua atau walinya, korban atau orang tua walinya, terus pembimbing kemasyarakatan, dan pekerjaan sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Terus untuk pasal 9-nya hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses diversi. Pertama itu diversi dilaksanakan intinya agar anak itu tidak trauma, baik itu anak korban atau anak pelaku. Ini pasal 9 itu hal-hal yang dipertimbangkan itu dari kategori tindak pidana anak yang dilakukan. Terus umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Terus pasal 10 itu kesepakatan diversi itu menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum. Pasal 11, bentuk hasil kesepakatan yaitu seperti perdamaian dan ganti rugi, terus penyerahan kembali kepada orang tua, terus keikutsertaan sertaan dalam pendidikan dan pelatihan. Terus pasal 12 menyambung dari pasal 11, hasil kesepakatan akan disampaikan langsung oleh pejabat yang bertanggung jawab.
Terus pasal 13 itu kalau diversinya gagal akibat dari diversi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Pasal 14 pihak-pihak terkait, yaitu selama pengawasan dalam proses diversi. Nah, untuk pasal 15 itu pedoman diversi itu akan dikoordinasi, diatur lebih lanjut di peraturan pemerintah. Untuk pasal-pasal yang berhubungan dengan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun itu secara garis besar tentang penahanan. Nah, untuk pasal 32 itu penahanan terhadap tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan orang tua, wali, dan lembaga bahwa anak tidak melarikan diri. Terus pasal 33A untuk penahanan anak sendiri diperpanjang oleh penuntut umum. Beda dengan untuk orang dewasa. Kalau anak itu berdasarkan pasal 33 ayat 1 dan 2 di Undang-Undang SPPA itu dilakukan selama paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang paling lama 8 hari. Jadi totalnya 15 hari. Terus kalau di penahanan hakim paling lama itu 10 hari. Dan apabila diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri hanya sampai 15 hari berdasarkan pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 atau Undang-Undang SPPA. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin kedua, yaitu apa yang tidak saya pahami di dalam SPPA. Nah, di dalam SPPA yang mungkin kurang saya pahami, terdapat pada pasal 3 huruf I, yaitu yang isinya setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak dipublikasikan identitasnya, dan terkait juga dengan pasal 19 yang menjelaskan bahwa identitas anak korban dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. 2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak korban, dan atau anak saksi. Nah, di sini sebagaimana kita ketahui dengan kondisi yang di lapangan bahwa sering sekali pemberitaan itu di media sosial menjelaskan tentang rumah tinggal si anak korban atau pelaku, sehingga bukan hanya orang di sekeliling rumah tinggalnya yang tahu, bahkan orang yang dari daerah lain yang masih satu wilayah pun tahu, sehingga secara tidak langsung membuat orang-orang tersebut untuk ke tempat si pelaku. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah pihak-pihak tersebut, yaitu pihak dari wartawan, itu melanggar SPPA. Terus kalau misalnya melanggar, pasal apa yang bisa dikenakan? Siap.
Terima kasih atas perhatiannya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah restoratif Jati, yaitu Ibu Pipi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.